Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengumumkan penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis poin menjadi 3,75%. Dengan keputusan Dewan Gubernur itu, Bank Indonesia telah 4 kali memangkas suku bunga acuannya sejak awal tahun ini. Bank Sentral Indonesia itu juga memutuskan menurunkan suku bunga Deposit Facility menjadi 3% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, keputusan pemangkasan suku bunga kali ini mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah serta langkah pemulihan ekonomi nasional. Kedepan, Bank Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan mekanisme pasar dan memperkuat strategi operasi moneter. Indonesia terus berjuang melawan diskriminasi kelapa sawit yang gencar dilakukan oleh Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, meski Indonesia merupakan mitra kerjasama, namun bukan berarti itu Indonesia lemah dan mudah dikalahkan oleh hal yang bersifat prinsip. Seperti diketahui, kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar tanah air, bahkan pada tahun 2017, komoditas ini memberi devisa sebesar 23 miliar dolar AS atau setara 300 triliun rupiah. Menurut Retno, diplomasi Indonesia tidak ingin tinggal diam dan akan terus membela kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai 750 juta dolar atau sekitar 10,5 triliun rupiah. MOU tersebut ditandatangani oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi dan Presiden Exim Bank Amerika Serikat, Kimberly Reid. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyaksikan kesepakatan itu optimistis akan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan AS. Nantinya, MOU ini akan memperluas peluang bagi RI dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah. Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang infrastruktur dan perdagangan di tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2018 dan 2019 yang hanya berada di angka 500 juta dolar Amerika Serikat. Harga batu bara merangkak naik, padahal sejak 9 November pergerakan harga batu bara seperti kehabisan bahan bakar sebelum akhirnya kembali menguat. Kini harga kontrak batu bara masih kokoh di level tertinggi dalam 7 bulan terakhir. Harga kontrak batu bara termahal telah menyentuh 63,05 dolar AS per ton. Ini menjadi harga tertinggi sejak 3 April 2020. Menambah sentimen positif untuk harga batu bara adalah berita baik terkait perkembangan terbaru vaksin COVID-19, yakni Pfizer, BioNTech, dan Moderna yang menjanjikan. Optimisme di pasar meningkat dan harga-harga komoditas pun terangkat. Presiden Cina Xi Jinping dalam pidato di KTT APEC mematok Cina sebagai titik pusat perdagangan bebas dunia. Xi Jinping menyatakan bahwa negeri tirai bambu akan selalu terbuka dengan negara-negara di dunia yang ingin bekerja sama atau membentuk aliansi dagang dengan Cina. Xi Jinping pun dengan lantang menentang proteksionisme. Pernyataan Xi dibuat di tengah ketegangan Cina dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang fokus pada America First. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina memang berambisi untuk menjadi salah satu pusat perdagangan global. Lihat saja pada tahun 2019, data dari World Trade Organization mencatatkan Cina menjadi negara dengan perdagangan global terbesar kedua setelah AS. Sejak tahun 2010, perdagangan internasional Cina tumbuh rata-rata 5,8% dengan motor perdagangan barang dan jasa.